sosialisasi B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sebelum mulai, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Eka dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung akan mensosialisasikan apa itu pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, anak-anak sekolah tadi udah pada sarapan belum? Siapa yang sudah sarapan? Yang sarapan sedikit nih, banyak yang nggak sarapan ya? Siapa yang nggak sarapan? Semua nggak sarapan. Nah, coba satu dulu. Kenapa nggak sarapan? Sempet? Nggak sempet. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Bangun jam 5. Ada yang jam 6. Terus berangkat sekolahnya jam berapa? Jam 6 sudah di sekolah. Agar bertenaga. Tadi udah sarapan belum? Nah, apa? Adek apa? Ya. Nah, itu anak-anak sudah pintar semua, tahu manfaat sarapan, tetapi tetap melewatkan sarapan. Nah, orang tua nggak sempet. Sekarang di sini kalau anak-anak sarapan apa yang sarapan? Itu karena ibunya udah masak Bu, ada seperti itu kan? Nggak sempat Bu. Sebenarnya sarapan itu tidak harus nasi. Sarapan tidak harus nasi. Dan dipahami. Jadi tadi ada yang bilang sudah minum susu, ini dimakan. Nah, coba sekarang anak-anak lihat yang isi kotak. Anak-anak lihat isi kotak. Ini namanya apa? Edamame ya. Kalau di sini biasanya banyak ada kedelai juga kan ya. Terus ini semangka. Terus ini burger. Ini dimakan juga sudah termasuk sarapan. Ya. Nah, sekarang gitu kan? Ya, seperti itu. Sekarang berubah istilahnya menjadi B2SA. Dulu 4 sehat 5 sempurna. Sampai ada lagunya ya. Nah, sekarang dengan seiring perkembangan zaman, istilahnya menjadi menu B2SA. Yang itu tadi, yang namanya pangan. Hasil dari pertanian. Apa? Makanan. Ya, pangan itu segala sesuatu yang kita konsumsi, baik itu hasil pertanian, baik itu hasil perkebunan. Silakan, boleh sambil makan, tetapi sambil mendengarkan. Ya, boleh sambil makan, tidak ribut, sambil mendengarkan. Ya. Nah, kemudian sambil dilihat ya. Sambil dilihat, kalau sudah ibu kasih tahu boleh makan, tapi konsentrasinya jangan berubah, jangan lain-lain ya, sambil ya. Nah, ini beragam. Yang namanya beragam artinya apa? Banyak, lebih dari satu ya, pintar. Nah, kemudian kalau kelompok pangan itu anak-anak bisa lihat makanan pokok. Kalau makanan pokok kita apa? Nasi, ya. Padahal juga bisa masuk kategori makanan pokok, ya. Nah, kemudian sayur. Siapa yang suka makan sayur? Ya. Nah, ini burgernya ada sayurnya nggak? Ada lauknya nggak? Terus kemudian buah. Siapa yang makan buah tiap hari? Nggak semua ya makan buah tiap hari ya? Nggak ada lungsuran. Ada yang punya pohon pepaya nggak di rumah?
punya. Nah, kalau makan buah tidak mesti harus menunggu lungsuran. Ikan ya, apelnya ikan. Kenapa nggak boleh makan ikan? Alergi. Oh iya. Ini yang beras, yang putih, yang seperti sayur, seperti lauk pauk dan sayur-sayuran. Biar gampang buang air besar. Terus lagi, siapa yang tahu? Ayo. Satu jam. Berapa? Satu hari berapa jam? Satu hari 24 jam. Dan mata itu maksimal boleh kena radiasi dari televisi, dari HP, maksimal hanya 2 jam. Maksimal dalam satu hari. Jadi tidak juga selama 2 jam full matanya dipakai lihat HP, lihat TV. Enggak. Misalnya sekarang bikin dulu, ada lagi 20 menit. Kalau nah itu nonton TV itu yang maksimal 2 jam. Dan hati-hati pada saat membuka itu yang harus diwaspadai ya. Kemudian cemaran biologi itu misalnya nih sering beli susu kemasan nggak? Beli ale-ale, beli teh kotak. Nah, bagi yang masih suka belanja minuman kemasan harus dilihat apanya? Kadaluarsanya. Kalau kadaluarsa itu boleh nggak diminum? Itu yang masuk untuk apa ya, yang suka makan mie. Tahu nggak? Mie itu sehat nggak? Ini semua udah pada pinter ya, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi masih banyak juga yang konsumsi mie. Jadi di sini boleh dikonsumsi, tetapi tidak tiap hari, tidak terlalu banyak, tidak berlebihan. Jadi apapun yang dikonsumsi itu tidak berlebihan. Penyebabnya apa? Siapa tahu? Kurang gizi semenjak dini. Betul. Nah, jadi kalian yang sudah paham konsumsinya harus disesuaikan. Jadi nanti apa yang dimakan, seperti misalnya makan nasi, makan siang, jangan nasinya yang banyak, sayurnya sedikit. Menurut anak yang B2SA, coba dilihat, itu ada nasi, kemudian ada buah, lauk pauk dan sayur-sayuran. Lihat ya, anak tumbuh normal, anak stunting, anak gizi kurang, dan anak gizi berlebih. Nasi, lauk yang paling sering ya. Dan ketahuan nih, semua suka makan lauk sama nasi aja. Sayur dan buah jangan dilupakan ya, untuk yang sehat. Nah, sebelum penjelasan ibu, kira-kira ada nggak anak-anak yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah pas, sudah paham? Jadi mulai besok sebelum sekolah, walaupun nanti bawa bekal nasi ya, tetapi sebelum berangkat setidaknya perutnya diisi dulu. Seperti teman-temannya tadi sudah banyak yang tahu manfaat sarapan. Tidak mesti nasi. Jadi apapun yang ada di rumah, roti, pisang, itu bisa dikategorikan sebagai sarapan. Terus Mas Lima, ayo ada yang nanya?
Sudah jelas juga? Nah, sekarang yang kelas 6. Kelas 6 ada yang nanya juga, makan nasi sama lauk aja? Nanti Ibu cek ya sini ya menunya ya, kalau nggak isi sayur sama buah ya. Jadi makan harus untuk anak-anak, untuk otak. Untuk otak yang paling bagus apa? Makan apa? Ikan. Itu tetapi tidak menutup kemungkinan kalau yang memang alergi, nggak apa-apa. Kalau yang alergi memang ada kelainan, nggak apa-apa, bisa didapatkan dari sumber makanan yang lain seperti itu ya. Nah, yang luarnya, kulitnya, rotinya itu. Pintar. Jadi sudah bisa merasakan. Nah, kita menyiapkan non beras. Jadi beda rasanya kan? Kan roti seperti yang dibeli di luar, itu dari Singkong. Seperti itu. Ini anak-anak mulai hari ini bisa menerapkan pola konsumsi yang B2SA. Apa itu B2SA? Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Baca ya. Ya, nggak apa-apa. Itu istilah dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, jadi bisa disampaikan juga ke orang-orang tua ya. Kalau masak, kalau menu masakan, makanan sehat tidak harus mahal. Ya, tidak harus mahal. Jadi sayur seperti tadi dibilang temennya, tidak harus brokoli, tidak harus wortel impor, ada bayam, ada kangkung, itu bisa. Itu juga makanan yang sehat, tidak harus mahal. Ya, itu bisa dipahami. Jadi disampaikan ke ibu-ibunya yang masak di rumah, masak harus beragam. Menunya yang anak-anak konsumsi harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Ya, mungkin itu aja. Sekarang kita sesi foto dulu ya, yang paling banyak